Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tahukah kamu, apakah yang membuat segar udara di luar? Selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua, batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya, daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Seterusnya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh, bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya. Bagian yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah bunga. Karena
Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru dan mampu mempertahankan kelestarian spesiesnya. Nah, selanjutnya cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut, ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiram setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Jawabannya, kewajiban terhadap tumbuhan di sekitar yaitu merawat, menyiram, dan memberikan pupuk secara teratur. Soal nomor 2, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Ya, manfaat yang bisa diperoleh dari bunga adalah kita bisa menggunakannya untuk menghiasi rumah agar terlihat lebih indah. Kemudian, ada beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Soal nomor 3, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yang sebaiknya dilakukan adalah merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebar di ruangan. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamatinya setiap bagiannya. Ayo, kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, seperti tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Selanjutnya, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. Seterusnya, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Lalu siram secukupnya. Kemudian, simpan tumbuhanmu di depan kelas. Terakhir, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Seterusnya, diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.